Bagaimana fenomena seperti ini dibilang terkendali ya? Karena kita hanya pernah defisit 2008 dan 2022 dan itu pun tidak sebesar 2025 ini. Dugaannya itu akan menjadi rekor defisit transaksi finansial. Pasar saham kita, pasar surat utang kita antara lain SBN itu memberikan imbal hasil yang cukup baik sehingga kan masih menarik asing. Di tahun 2025 ini sifatnya keluar dari foreign direct investment, investasi langsung, portfolio investment, investasi portfolio, lalu other investment, investasi lainnya. Kalau dia tidak balik, dia maksudnya other investment ya kan, duit itu cuma diparkir di Singapura atau di mana, tidak dibelikan saham di sana, itu maksudnya other investment. Pola ini menunjukkan juga kondisi 2025 sampai 9 bulan ini bukanlah kondisi yang juga bagus untuk investasi lainnya. Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment atau analisis umum saya terhadap berbagai topik ekonomi Indonesia kali ini melanjutkan assessment terdahulu tentang neraca pembayaran Indonesia. Dalam hal ini salah satu komponennya yaitu transaksi finansial. Neracanya disebut financial account ya, jadi neraca transaksi finansial sebenarnya. Sebagaimana yang disajikan terdahulu, sumber utama dari asesmen ini adalah publikasi dari Bank Indonesia tentang neraca pembayaran Indonesia triwulan 3 pada tanggal 20 November. Publikasi itu berbentuk dokumen, ini covernya sekitar 41 halaman, lalu ada siaran pers oleh Bank Indonesia. Ini saya capture, tapi isinya akan kita bahas dalam beberapa assessment ya, sudah assessment 1, ini assessment kedua tentang ini. Nah, apa yang dimaksud dengan transaksi finansial? Nah, transaksi finansial ini salah satu komponen dari neraca pembayaran ya. Neraca pembayaran sendiri itu adalah catatan tentang arus masuk dan arus keluar valuta asing ya di Indonesia dalam sudut pandang Indonesia. Jadi bersifat catatan tentang penerimaan valuta asing dan pembayaran valuta asing. Yang menjadi subjeknya adalah penduduk Indonesia dan penduduk asing. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ekspor itu kita menerima, kalau impor kita membayar dan dicatatkan nilainya. Nah, tapi kali ini saya melakukan analisis terhadap satu jenis, bukan yang ekspor impor atau barang dan jasa, melainkan yang bersifat transaksi finansial. Nah, itu adalah transaksi antar penduduk Indonesia dengan non-penduduk atau asing yang berdampak pada hak dan kewajiban di waktu mendatang. Itu per definisi begitu. Nah, kira-kira sederhananya adalah transaksi utang piutang, jadi menerima utang atau membayar pokok utang, dan juga investasi, jadi investasi yang masuk maupun investasi yang keluar. Kan itu ada hak dan kewajibannya di masa mendatang. Bank Indonesia dalam rilisnya tadi, siaran persnya tadi, salah satu di paragrafnya itu mengatakan bahwa transaksi finansial mencatat defisit yang terkendali. Defisit tapi terkendali, kata Bank Indonesia. Nah, disebut juga itu semacam diakui kinerja yang cukup baik karena ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Nah, kan pasar keuangan kan yang mengakibatkan arus finansial toh. Nah, ketika defisit itu berarti kita lebih banyak keluar sebenarnya daripada menerima. Itu tetap aja dikatakan terkendali oleh Bank Indonesia. Cuma saya assessment ini ingin menggarisbawahi bahwa ya kita nanti akan lihat defisitnya itu ternyata pada triwulan 3, berarti selama 3 bulan ya, dari 1 Juli sampai dengan 30 September, itu sebetulnya sudah defisit 8,14 miliar dolar, 8.141 juta dolar Amerika Serikat. Nah, sedangkan secara kumulatif dari Januari sampai September itu sebetulnya sudah defisit 12,16 miliar. Nah, nanti kita lihat trennya. Yang jelas ini menurut saya berlebihan ketika Bank Indonesia mengatakan ini defisit yang terkendali. Ini defisit sudah sangat lebar. Nanti coba kita lihat ya. Nah, ini
Ini saya ambil hanya bagian transaksi finansialnya. Nah, transaksi finansial itu bisa dilihat dari dua aspek ya. Satu aspek kepemilikan. Jadi bagaimana arus keluar masuk modal asing dan arus keluar masuk modal milik penduduk Indonesia. Yang milik asing itu disebut kewajiban, ini penyebutan aja ya. Sedangkan yang milik penduduk Indonesia disebut aset. Bisa dilihat dari sisi itu. Nah, bisa juga dilihat dari sisi bentuk atau jenis investasi langsung, investasi portofolio, derivatif finansial, dan investasi lainnya. Nah, di masing-masing tadi, di investasi langsung kah, portofolio kah, atau investasi lainnya, yang derivatif tidak dirinci ya karena memang sedikit kecil. Nah, itu kalau dilihat dari totalnya bisa, dilihat dari masing-masingnya bisa juga, masing-masing tadi kepemilikan. Bagaimana arus keluar masuk modal penduduk Indonesia di investasi langsung. Nah, bagaimana keluar masuk modal asing misalnya di jenis investasi portofolio. Nah, ini data untuk tahun 2024, satu kolom, dan satu kolomnya lagi kumulatif 9 bulan selama 2025. Saya tidak sebut angka-angkanya karena nanti akan di slide-slide berikut masing-masing ini kita ulas. Nah, yang jelas secara keseluruhan transaksi finansial ini secara keseluruhan itu berarti menghitung milik penduduk maupun milik asing, menghitung dalam konteks bisa dilihat dari sisi jenis dan bentuknya, itu menghasilkan arus neto, arus bersih keluar 12,16 miliar dolar ya selama 9 bulan. Perhatikan di 2024 selama setahun itu masuk 17,63 miliar dolar, 17.629 juta. Artinya sepintas ini saja sudah terlihat ya bahwa dalam selama 9 bulan ini modal keluar. Nah, kalau dilihat dari sisi kepemilikannya, ini terbalik saya menulis ya, yang bersifat kewajiban itu defisit gitu, defisit, sementara betul, yang bersifat aset defisit, jadi milik penduduk Indonesia itu keluar 17,65 miliar dolar, sedangkan yang bersifat kewajiban berarti milik asing memang masih mencatatkan neto masuk 5,49 miliar dolar. Nanti kita lihat. Nah, kalau digambar jadi begini, gambar untuk dari tahun 2004, jadi kurang lebih 20 tahun. Nah, dari 2004 sampai 2024 itu kurun setahun ya, khusus yang 2020 karena belum selesai itu adalah 9 bulan. Apa yang kita lihat dari sepintas dari grafik ini? Transaksi finansial, transaksi yang mencatat utang piutang dan investasi dari modal asing maupun dari modal penduduk Indonesia yang keluar masuk, yang bukan yang investasi di Indonesia, bukan, ini yang keluar masuk aja, dicatatnya sebagai bagian dari neraca pembayarannya. Itu kita jarang defisit. Jadi secara umum ekonomi Indonesia ini memang bersifat menerima modal ya ke dalam. Harusnya itu harus masuk. Tetapi di 2025 ini 9 bulan sudah mencatatkan keluar 12,16 miliar. Ini jadi bukan fenomena biasa. Makanya saya tadi mengkritik dari awal. Bagaimana fenomena seperti ini dibilang terkendali ya. Karena kita hanya pernah defisit 2008 dan 2022. Dan itu pun tidak sebesar 2025 ini. Ya memang bisa saja 3 bulan terakhir nanti merahnya ini, defisitnya ini berkurang, tapi berdasarkan pola itu nggak berkurang, cuma tingkat bertambahnya saja yang mungkin bisa banyak, bisa tidak. Jadi kelihatannya akan tetap di 12-an, bisa sampai melonjak ke 15 miliar dolar ya selama setahun 2025. Apapun angkanya, ya dugaannya itu akan menjadi rekor defisit transaksi finansial. Ya, arus modal finansial ini harus menjadi perhatian sebenarnya oleh para otoritas ya, bahwa ini ekonomi Indonesia ya ketahanan eksternalnya ya sedikit terganggu. Makanya tadi mungkin untuk menenangkan pelaku pasar ya buat judul rilisnya ini terjaga gitu ketahanan eksternalnya, tapi kurang didukung oleh data transaksi finansial. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, khusus transaksi ini kan perbandingan tahun-tahun, setahun kecuali yang 2025. Di slide berikut saya membandingkan khusus sama-sama 9 bulan di tahun tersebut.
Nah, itu kelihatan memang bisa saja seperti tahun 2023 itu semula selama 9 bulan itu defisit tipis, ketika setahun dia ternyata surplus tadi kan, meskipun juga tidak besar surplusnya. Jadi bisa saja memang berkurang defisit yang 12,16 miliar dolar ini berpotensi berkurang. Tapi melihat perkembangan belakangan itu tentang arus di pasar saham, arus di pasar surat utang, arus di SRBI ini ya belum tentu, bisa saja malah bertambah. Itu ya, ini sehingga saya punya kecenderungan kinerja transaksi finansial sampai dengan triwulan 3 di 2025 ini bukanlah kinerja yang baik. Ya, sedikit menggambarkan bahwa kita agak goyang nih. Jadi kalau sakit sih belum ya, tapi secara ketahanan eksternal kita mungkin sudah ada gejala-gejala yang tidak kuat. Jadi kalau di tahun-tahun depan tidak bisa diperbaiki ya cukup rawan. Ini ujungnya ya cadangan devisa kan antara lain. Tentu dikaitkan juga dengan transaksi berjalan ya, neraca pembayaran keseluruhan. Dan ujung dari cadangan devisa adalah nilai tukar kan, semacam itu. Nah, kalau kita lihat aspek lain, ya, aspek penjelasan tentu ini. Tadi kan saya di depan sudah katakan, transaksi finansial itu, arus finansial keluar masuk Indonesia itu terdiri dari dua kelompok dilihat kepemilikan, milik penduduk. Jadi penduduk Indonesia itu juga melakukan transaksi yang mengakibatkan duitnya keluar dan masuk Indonesia. Duitnya ini valuta asing ya. Ya, jadi orang Indonesia juga berinvestasi di negara lain, mau itu investasi langsung ataupun investasi portofolio misalnya. Nah, ini kalau dilihat kan memang karena catatannya adalah catatan tentang arus masuk penduduk Indonesia dalam rangka dengan hubungannya dengan luar negeri, ya cenderungnya keluar. Dan di tahun 2025 ini baru 9 bulan sudah 17,65 miliar dolar tadi yang saya katakan di depan tadi. Meskipun mungkin tidak sedefisit di 2024 yang mencapai sekitar 27 miliar. Mungkin di 2025 ini di bawah itu, 20, 22, 23 miliar dolar. Memang ada fenomena menarik ya di 2016 itu yang justru modal penduduk Indonesia itu kembali ke kandang. Nah, kalau pemirsa ingat itu adalah tahun tax amnesty ya. Jadi memang tax amnesty kala itu di satu sisi berhasil menarik modal yang parkir di luar masuk. Cuma memang tidak bisa mencapai target, itu masuknya kan hanya kurang lebih 1,5 miliar dolar netonya. Pada waktu itu targetnya kan kita pernah dengar tuh kata-kata triliunan, belasan ribu triliun ya. Dan targetnya itu dulu kalau tidak salah sekitar 3 miliar dolar, itu baru dapatnya 1,5. Ini salah satu fakta di transaksi finansial. Bagaimana dengan milik asing, modal asing yang keluar masuk Indonesia? Nah, ternyata di 2025 ini baru masuk, bersifat masuk. Ingat loh ya, yang namanya arus itu kan dia keluar masuk bulanan, mingguan, bahkan harian kan. Ingat, transaksi di pasar saham, transaksi di pasar surat utang. Pasar surat utang itu baik pemerintah namanya surat berharga negara, maupun pasar surat utangnya korporasi namanya obligasi ya, kurang lebih begitu. Nah, bisa juga duit yang keluar masuk di lembaga keuangan, di perbankan kan. Ya, kita pernah dengar istilah devisa hasil ekspor yang parkir di luar kan, itu berarti keluar, dia bisa masuk. Begitu juga asing yang masuk di Indonesia. Dan di balik itu juga terhubung dengan transaksi di saham. Bisa jadi selama masa jeda, masa apa tertentu itu kan kebutuhan dia untuk bertransaksi di bursa efek kan pakai rupiah, dia masuk dolarnya pihak asing itu. Ketika dia sell, dia menjual, nah dia menjual dapat rupiah tapi dia tukar dolarnya yang keluar kan, sehingga berpengaruh di sini. Ya, jadi ini ada hubungan, meskipun tentu assessment yang lebih kompleks ya tentang hubungan antara pasar saham dengan transaksi finansial ini. Nah, kalau dilihat ini seandainya tambah 3 bulan lagi tidak mungkin juga melompat lebih dari 10 miliar dolar kan. Nah, kelihatannya begitu berdasarkan pola seasonal triwulan 4. Maka bisa jadi di tahun 2025 ini adalah tahun di mana arus masuk modal asing secara keseluruhan ya,
secara neto, secara bersih itu paling rendah. Tahun kemarin lumayan lah 44,63 miliar. Sekarang 9 bulan baru 5,5. Nah kalau dilihat gambar ini juga pasca COVID ya, kecuali 2024 sebetulnya ya tidak pernah kembali ke 2019, 18, 17, apalagi dulu 2014. Nah semua ini bisa kita kaitkan ya dengan pada waktu itu apa yang terjadi di global. Nah, misalnya di 2014, di 2010 itu kan bisa terjadi quantitative easing di Amerika, dan jangan lupa ada faktor Jepang juga, bisa jadi di Jepang juga QE ya. QE itu antara lain misalnya Bank of Japan itu kasih bunga 0 ya, dan dia juga memberi kesempatan keluar. Nah di 2025 ini kelihatannya sudah ada juga tekanan dari Jepang ketika bunga acuan di Jepang itu meningkat dari sempat 1,3, 1,4, 1,5 dan belakangan kan sekitar 1,7. Jadi menahan arus masuk ke Indonesia ya. Ini yang mengapa ini salah satu penyebabnya ini. Nah, Amerika juga masih menaruh suku bunga tinggi dan US Treasury rate-nya tinggi, the Fed rate-nya masih tinggi dalam konteks angka di Amerika ya, angka historisnya Amerika. Jadi pengaruh ke sini. Nah, apapun transaksi finansial yang kewajiban ini maksudnya modal asing, itu kinerjanya ya seperti ini. Karena itu saya kembali menekankan kenapa saya kurang setuju dengan klaim Bank Indonesia ya. Tentu Bank Indonesia harus begitu karena dia memang mestinya kan harus persuasif. Tapi buat pemirsa saya kasih pembanding. Ya keadaannya tidak sebagus klaim itu. Nah bagaimana berdasarkan jenis, itu berdasarkan kepemilikan. Yang besar kan 3 tadi, jadi 3 investasi langsung, investasi portofolio, investasi lainnya. Sekedar penyegaran, investasi langsung itu adalah keluar masuk modal yang berniat untuk masuk mengelola usaha ya. Apakah dia buat usaha baru ataukah dia menambah usaha dia, kapasitas modalnya, bisa juga menggantikan dari yang sudah ada. Tapi tujuannya misalnya membeli saham ataupun dia masuk dalam bentuk ekuitas ya saham maaf, berupa liability pun jika dia lalu ada opsi-opsi yang dia dengan maksud jangka panjang dan dengan maksud turut dalam manajemen pengelolaan usaha tersebut, itu maka disebut foreign direct investment atau investasi langsung. Kalau dilihat angkanya ini masih cukup normal ya, 9 bulan sudah mencapai 13,5 miliar dolar. Sementara setahun 2024 itu 24 miliar kurang lebih. Ya mungkin tidak sebesar tahun lalu, tapi juga tidak buruk-buruk amat. Nah, jadi relatif stabil lah ini. Tapi ini juga harus kita catat ya, namanya investasi langsung asing itu kan tidaklah seperti portofolio. Nah, tidak karena dia pasti pertimbangannya udah lama ya, bisnis rencana bisnisnya sudah lebih lama, bisa 2 atau 3 tahun. Jadi ini sudah tahun realisasi. Tapi bagaimanapun kita harus akui Indonesia masih merupakan tempat untuk investasi asing yang bersifat langsung masuk. Nah, hanya saja angka ini tidak bisa seketika dinilai positif atau negatif. Ya mungkin masuknya kemana kan, misalnya masuknya ke hilirisasi nikel, eksploitasi sumber daya alam, minyak, gas dan sebagainya. Nah, atau kemana, atau kelapa sawit, tapi kan bisa juga ada beberapa yang sifatnya ke jasa, kan sudah banyak juga rumah sakit asing ataupun lembaga pendidikan asing dan seterusnya. Nah, tidak masalah, ini angka makronya saja. Tapi saya boleh katakan untuk grafik ini, investasi langsung dari modal asing masih seperti biasanya, relatif seperti biasanya. Nah, bagaimana dengan modal penduduk Indonesia di investasi langsung? Jadi penduduk Indonesia kan bisa juga melakukan investasi langsung, mungkin ikut memiliki pabrik di Thailand, misalnya agro bisnis kan, bisa juga dia ke Vietnam, bahkan konon sudah mulai ada juga yang masuk ke Cina ya, karena Cina kan open, segede itu kan juga dia terima modal asing. Atau kita ke negara-negara lain. Di Kamboja itu ada juga, tapi ini foreign direct investment ya. Dan jangan lupa beberapa perusahaan Indonesia di Afrika juga ada kepemilikan mereka di sana. Ini tadi seperti saya perlihatkan di depan tadi, khusus di tahun 2016 itu
modal penduduk Indonesia kembali nih karena ada tax amnesty. Tapi secara umum dia keluar, dan keluar 9 bulan ini ya tidak buruk-buruk amat, tapi kelihatannya juga sesuai dengan pola 3 sampai 5 tahun terakhir. Mungkin nanti sampai akhir tahun ya mendekati tahun 2024. Bisa sekurang-kurangnya sama dengan 2023. Jadi penduduk Indonesia masih cukup banyak yang berinvestasi untuk jenis investasi langsung. Ya kalau disederhanakan ikut usaha di luar lah, mau mendirikan pabrik atau usaha lain di luar. Nah itu kalau digabungkan antara tadi arus modal penduduk yang tadi di grafik sebelumnya disebut aset, dengan modal asing yang tadi disebut kewajiban. Gambarnya masih saya samakan, yang satu gambarnya orange, yang satu gambarnya biru. Nah selisihnya tadi neraca tadi yang ditransaksi finansial di atas tadi. Nah gambarnya seperti ini. Di sini grafik seperti ini kalau kita dalami untuk kajian, kita bisa melihat tahun-tahun yang melonjak itu apa yang terjadi di tahun itu. Tahun-tahun yang misal tadi 2016 ini modal asing yang masuk tidak banyak, malah modal penduduk Indonesia masuk. Nah ternyata waktu itu ada tax amnesty misalnya seperti itu kan. Nah mengapa kok asing terpengaruh? Nah, berarti kan kebutuhan di dalam negeri juga tidak besar karena ada diganti oleh sebagian modal Indonesia yang masuk di 2016 tersebut. Nah itu investasi langsung. Jenis kedua adalah investasi portofolio. Investasi portofolio ini pada dasarnya adalah investasi yang bertujuan jangka pendek atau sewaktu-waktu dia bisa melakukan perubahan portofolio. Portofolio artinya dia mindah-mindah lah. Nah, bisa berupa saham. Jadi dalam hal ini yang orange ini adalah modal asing yang masuk. Dia masuk ke pasar saham, tapi tidak untuk memiliki kan, untuk trading yang bisa dia lepas. Bisa harian, bisa mingguan keluar masuk. Begitu juga dia bisa masuk ke pasar surat utang. Nah, surat utang bisa SBN punya pemerintah atau obligasi punya swasta. Itu namanya investasi portofolio. Menariknya selama ini kecenderungannya adalah masuk. Jadi kita cukup menarik untuk investasi portofolio. Mungkin karena pasar saham kita, pasar surat utang kita antara lain SBN itu memberikan imbal hasil yang cukup baik sehingga kan masih menarik asing. Nah, di tahun 2025 ini sifatnya keluar. Nah, ini terkonfirmasi juga dengan data lain ya yang suka diumumkan BI bahwa sampai tanggal sekian asing melakukan net jual. Kan net jual berarti dia keluar. Kalau net beli dia masuk di pasar saham, pasar surat utang, dan ada lagi yang namanya SRBI kan. SRBI itu sebetulnya masuk pasar utang, tapi dalam hal ini disendirikan karena itu adalah pasar surat utangnya Bank Indonesia. Apapun penyebutannya itu mengalami defisit. Kita hanya pernah defisit sebelumnya di tahun 2022. Nah bisa saja sih di 3 bulan terakhir defisitnya menyempit. Tapi potensinya ya di kisaran itu. Nah ini berarti kan warning juga nih. Terlepas narasi seperti apapun, mau IHSG naik gitu, tapi di pasar saham sebenarnya asingnya keluar meskipun IHSG-nya naik. Nah itu pasti ada analisis yang lain kan, bahwa yang mengakibatkan IHSG meningkat berarti harga-harga ya itu adalah terkait dengan faktor-faktor lain, tidak hanya perilaku modal asing ya, karena modal asing malah sejauh ini kalau selama 9 bulan masih mencatatkan net jual ya, meskipun ini tidak hanya saham loh ya. Menurut saya mestinya Bank Indonesia lebih beranilah mengemukakan bahwa ini adalah tantangan ini, bahwa Indonesia mulai kurang menarik di pasar portofolionya, di investasi portofolionya. Nah lalu bagaimana dengan perilaku modal Indonesia terhadap jenis ini di portofolio? Sama orang Indonesia yang orang-orang itu bisa perusahaan, bisa orang, bisa lembaga. Nah salah satu yang melakukan yang adalah lembaga kustodian di pasar saham karena itu urusan mengatur portofolionya untuk mencari return, untuk mengatur membalancing portofolionya karena ada kewajiban-kewajiban dalam dolar kan kalau ada keluar masuk ya, hingga kustodian bisa saja menaruhnya di luar negeri ya. Nah, jadi kalau dilihat ini sebetulnya tidak ada kejutannya sampai 9 bulan
itu masih 1,5 miliar dolar. Kalau mungkin nanti setahun ya di 2 ya itu masih dalam pola ini ya. Pola arus modal penduduk di investasi portofolio itu ya keluar, meskipun tidak sebesar asing yang keluar masuk tadi. Kalau digabungkan jadi begini, yang biru saya sebut modal penduduk di sini, tadi di grafik sebelumnya disebut aset, yang modal asing disebut kewajiban di grafik sebelumnya, di sini saya sebut modal asing, lalu ada neracanya. Neracanya ini adalah tadi yang disebut dengan investasi portofolio ya, jadi selisihnya. Kalau dilihat begini kan ya tetap aja sifatnya masih keluar kan tadi. Nah sehingga dan keluarnya ini cukup besar ya. Dalam melihat ini kan faktor asing pengaruhnya besar ya dalam hal portofolio ini. Dan ya sekali lagi saya tekankan, kita asing melihat kita tidak terlampau menarik ya, karena mereka masih keluar. Sepanjang 2025 ini tentu dengan kebijakan-kebijakan fiskal pemerintah, kebijakan Bank Indonesia bisa saja ini balik arah, tapi jangan lupa faktornya nggak hanya Indonesia, bagaimana di negara lain, apakah itu di negara maju, Amerika, Jepang, atau pasar-pasar keuangan lainnya di negara-negara yang lebih mature, lebih matang pasar keuangannya, bisa juga pindah ke tetangga, karena asing kan dia ngatur-ngatur portofolio. Lalu jenis ketiga dari transaksi ini, transaksi finansial ini adalah yang disebut dengan investasi lainnya, other investment. Jadi foreign direct investment, investasi langsung, portfolio investment, investasi portofolio, lalu other investment, investasi lainnya. Ya sebutannya lainnya, tapi kalau disederhanakan ini terdiri dari yang paling banyak porsi terbesarnya adalah simpanan di lembaga keuangan, terutama bank. Jadi kalau duit asing yang diparkir di Indonesia di lembaga keuangan, yaitu masuk other investment. Ya, itu kan bisa juga dia pakai untuk trading kan, tapi masuknya tidak langsung ke saham atau ke surat utang, tapi bisa parkir dulu di lembaga keuangan. Dan sebaliknya orang Indonesia juga melakukan hal yang sama, dan ketika kita diskusi soal devisa hasil ekspor, yaitu masuk. Kalau dia tidak balik, dia masuknya ada investment ya kan, duit itu cuma diparkir di Singapura atau di mana, tidak dibelikan saham di sana, itu masuknya other investment. Nah tapi yang grafik ini hanya khusus mencatat arus si modal asing. Nah masih masuk hampir 6 miliar dolar ya, dan kelihatannya bisa mencapai sama dengan tahun 2024 yang kurang lebih 9 miliar dolar. Nanti kita harus nunggu 3 bulan. Tapi kalau dilihat begini kan ya segitu aja gitu, tidak ada lonjakan dan tidak memberikan indikasi juga untuk apakah ini berarti kita menarik ya di lembaga keuangan. Hanya memang ada komponen lain namanya utang piutang dagang, jadi DP lah. Mereka kan sudah masuk tuh sebagai down payment atau apa, itu bisa masuk investasi lainnya. Karena itu ini tetap akan ada masuk, karena kan ada pembelian barang dan jasa ini, barang terutama ya. Nah yang menariknya adalah dalam kasus investasi lainnya justru lebih besar arus keluar masuk, arus sekarang ya terutama. Modal penduduk Indonesia, nah tadi indikasi di HE di tahun-tahun lalu masih diparkir di luar tuh antara lain di sini. Indikasi ya, bukan berarti ini semua di HE. Dan sampai dengan 9 bulan tadi, modal penduduk Indonesia yang di luar yang tidak untuk investasi langsung, tidak untuk investasi portofolio, tapi ditempatkan di lembaga keuangan ya, macam-macam lembaga keuangan itu. Itu nilainya mencapai 12,6 miliar dolar. Gede ya. Nah, gede. Nah, kita tidak tahu kalau setahun ini nanti 3 bulan ini bertambah, bisa saja menjadi rekor. Tahun kemarin sudah termasuk yang rekor ya, karena gambarnya ini loh, sudah mencapai hampir 16 miliar dolar tahun kemarin. Nah ini kita tidak tahu sisa ini. Ini juga bukan berita yang baik. Terlepas dari dalam grafik ini juga termasuk yang precautionary ya, maksudnya kustodian itu naruh lembaga keuangan asing karena menyangkut perkiraan kewajibannya atau keperluan tradingnya ketika dia harus melayani pelaku asing. Nah kalau digabungkan, nah seperti ini kan, menggabungkan dua tadi, yang kewajiban saya sebut modal asing, yang aset tadi saya sebut modal penduduk, dan neracanya tadi sudah saya sajikan juga dalam bentuk investasi lainnya yang sudah sifatnya neto. Pola ini menunjukkan juga
kondisi 2025 sampai 9 bulan ini bukanlah kondisi yang juga bagus untuk investasi lainnya. Nah, begitu ya. Nah, kalau disimpulkan secara keseluruhan, maka saya ulangi lagi, transaksi finansial ini adalah bagian dari transaksi internasional yang di balance of payment, neraca pembayaran. Catatan tentang keluar masuk selama kurun waktu tertentu, dalam hal ini 3 bulan, per 3 bulan atau setahun, dan kita bisa juga cari data selama 9 bulan ya tahun ini, keluar masuknya duit valuta asing di Indonesia. Nah, dalam hal transaksi finansial khusus mencatat transaksi yang berdampak pada hak dan kewajiban. Ya, sederhananya adalah utang piutang dan investasi. Tadi dari uraian, selama 9 bulan yang sudah berjalan, itu transaksi finansial defisit mencapai sekitar 12,16 miliar dolar. Padahal tahun lalu itu surplus, artinya bersifat masuk 17,63 miliar. Dan secara keseluruhan tadi sudah diperlihatkan, itu transaksi finansial ini ya cenderungnya surplus, hanya pernah 2 tahun yang defisit selama 2 dekade ini. Artinya ini bukanlah fenomena yang menggembirakan, dan yang penting perlu diwaspadai kan. Ada apa gitu dengan ekonomi Indonesia. Nah, bisa rekor malah defisitnya. Nah, kecenderungan modal keluar ini tampak sekali adalah pada modal asing yang masuk masih, tapi tidak sebesar biasanya, jauh lebih kecil. Tadi sekitar berapa tadi? 5,4 ya miliar dolar tahun kemarin, padahal setahun 44. Ditambah modal penduduk Indonesia yang keluar itu ya as usually seperti biasanya, karena itu jadi defisitnya jadi banyak kan. Dan ini menurut saya adalah satu fenomena yang mesti diwaspadai otoritas ekonomi. Sudah bagus itu kalau memang bisa antara lain betul-betul melaksanakan ketentuan DHE 100% masuk kan. BI harus menjelaskan nih apakah beneran bisa dilaksanakan itu. Karena bisa dilaksanakan, kenapa neraca investasi lainnya masih segitu gitu loh. Kalau itu bisa ditegakkan, logikanya kan dia akan lebih banyak ke dalam gitu. Dan jangan lupa, kita sudah mendapatkan informasi cadangan devisa bulan kemarin sempat turun, kalaupun naik pada level yang lebih rendah daripada akhir tahun. Jadi sampai sekarang, dan itu jarang ya, biasanya kalau sudah berjalan 9 bulan lebih besar cadangan devisa itu dibandingkan akhir tahun sebelumnya. Ini artinya ada kaitannya dengan ini. Nah, gitu ya. Dan kita juga sudah melihat bahwa rupiah cenderung melemah meskipun volatilitasnya sedikit menurun karena intervensi Bank Indonesia volatilitasnya, tapi tetap melemah karena salah satu faktor fundamental rupiah itu adalah neraca pembayaran, balance of payment. Bagian dari neraca pembayaran yang menekan dia sehingga jadi defisit itu adalah transaksi finansial. Nah, mudah-mudahan asesmen saya ini bermanfaat buat pemirsa, dan saya nanti akan masih melakukan asesmen terhadap beberapa komponen dari neraca pembayaran.